Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di dalam setiap waktu ataupun setiap perkara yang kita lalui di dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita merasa sibuk dan itu suatu perkara yang biasa bagi kita dan tidak menyebabkan hal-hal yang lain itu terjejas. Kadang-kadang apabila kita sibuk buat sesuatu hal, kita berpikir itulah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita melupakan waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mari kita kembali merenungkan teks firman Tuhan yang kita sama-sama baca pada hari ini. Ada dua orang pribadi di dalam pembacaan kitab pada hari ini yang sangat berbeza sikap terhadap sesuatu perkara. Maria dan Marta. Saudara-saudara, kita dapat melihat ada 5 perbezaan di dalam kedua watak ataupun pribadi tersebut. Di antara Marta dan Maria, Marta itu sibuk sekali untuk melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Yang kedua, Marta kurang waktu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ia rajin tetapi kurang bijak membedakan hal yang penting dan kekal di dalam kehidupannya. Yang keempat, Marta gagal menggunakan kesempatan yang ada untuk duduk dekat kaki Tuhan ataupun mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang bernilai kekal dalam kehidupannya. Yang kelima, Marta kurang bijak memilih bagian yang terbaik karena kekhawatiran dan banyak perkara yang menyusahkan hatinya di dalam kehidupan. Bahkan Marta memikirkan bahwa makanan
dan keperluan yang ada di dalam rumahnya pada masa itu. Itulah yang sangat terutama berbanding dengan pemberitaan firman Tuhan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maria memiliki 5 sikap terpuji di dalam kehidupannya. Yang pertama, ia memiliki waktu bersama-sama mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan itulah sebab ia duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria memiliki sikap terpuji di dalam kehidupannya. Ia ada waktu bersama dengan Tuhan, walaupun ia memiliki kesibukan yang tersendiri di dalam kehidupannya. Maria juga memiliki pekerjaan sendiri ataupun hal-hal tersendiri yang mungkin ia dapat lakukan, tetapi ia memiliki waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Maria memiliki sikap yang terpuji di dalam setiap keadaan. Ia bijak mengutamakan hal yang penting dalam hidupnya, dan hal itu merupakan suatu keuntungan dan sesuatu yang bernilai bagi dirinya sendiri untuk selama-lamanya, yaitu waktu untuk mendengarkan pemberitaan Injil ataupun firman Tuhan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang keempat, Maria memiliki sikap terpuji di dalam semua kesibukan kehidupannya. Ia bijak menggunakan kesempatan yang ada dan bijak mengagihkan setiap waktu yang ada di dalam kehidupannya untuk Tuhan. Yang kelima, Maria memiliki sikap yang terpuji. Ia bijak memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupannya, meskipun ada banyak hal yang penting dan terutama di dalam kehidupan saudara-saudara. Bagaimana dengan Anda? Mungkin pada waktu-waktu PKP dan sudah terbiasa dengan aktiviti-aktiviti PKP. Apalagi kalau waktu-waktu PKP tidak ada ibadah di gereja. Mungkin sudah lupa hari berapa hari Ahad, hari berapa hari Isnin, dan hari berapa hari Selasa. Saya yakin ada orang yang seperti itu pada masa-masa ini. Apalagi kalau sudah waktu PKPB ini, mungkin ada yang bertambah sibuk dan tidak lagi memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan Yesus seperti Marta. Mungkin sudah lupa berdoa dan juga baca firman Tuhan. Saudara, marilah kita memiliki sikap seperti Maria dan bukan seperti sikap Marta yang lalai sehingga kan ia lupa. Ia harus ada waktu untuk bersama Tuhan, baik dalam hal berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan, dan waktu untuk memulihkan hubungan rohani dengan Tuhan. Saudara, marilah kita memiliki sikap seperti Maria.
Maria memiliki sikap yang bijaksana untuk membedakan hal-hal yang bernilai kekal dan berguna baginya selama ia masih hidup dan setelah ia meninggal ataupun mati nanti. Ia tidak rugi dengan apa yang ia telah perolehi selama ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita memiliki sikap yang rajin seperti Marta, tetapi bijaksana seperti Maria untuk melaksanakan semua pelayanan yang ada di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Apa yang penting, saudara? Marilah kita menyeimbangkan waktu untuk kesibukan-kesibukan kita bekerja sendiri dan juga waktu kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan waktu kita untuk mendengarkan khotbah itu harus seimbang dengan pekerjaan dan semua aktiviti-aktiviti yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita, karena kita tidak akan menyadari kesibukan dan aktiviti-aktiviti yang mengasihkan di dalam kehidupan kita itu akan menyebabkan kita kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan apabila kita tidak berhati-hati. Mungkin keadaan kita akan menjadi sama seperti Marta. Tuhan Yesus berkata, menjawab kepada Marta di ayat ke-41. Ia memanggil Marta 2 kali karena Marta sibuk dengan banyak perkara, karena Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara dan ia khawatir dengan banyak perkara di dalam kehidupannya. Saudara, kekhawatiran, menyusahkan diri dengan banyak perkara ataupun kesibukan dengan banyak perkara di dalam kehidupan kita ini itu tidak menjadikan kita sibuk melayani Tuhan, tetapi itu mungkin menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan dan akhirnya kita kehilangan semangat dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahkan lebih teruk lagi jika kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, kita melupakan bagian yang bernilai kekal di dalam hidup ini. Saudara, apakah Anda masih ada waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Baik di dalam hal membaca firman Tuhan, baik dalam hal berdoa, dan juga waktu untuk mendengar khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau itu kurang, saudara, perhatikanlah hidup Anda dan kembalilah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah selagi ada kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda. Karena kita semua saudara-saudara harus saling mengingatkan dan harus saling menasihati supaya kita sentiasa kuat dan saling dapat melayani Tuhan dan sama-sama menikmati hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di suatu masa yang akan datang nanti.